laporkan melakukan pembunuhan berencana gitu. Ya, itulah menurut saya tidak masuk akal. Ya, nah, kami lagi mengikuti klarifikasi ya, tapi biar bagaimanapun eh, Anwar ini adalah seorang ayah yang kehilangan anaknya. Kalaupun ada bahasa-bahasa chat, itu hanya bahasa-bahasa butuh empati dan kepedulian gitu. Bukan berarti bahwa dia membiarkan anaknya. Jika ditanya penyidik apa yang dilakukan, membuat PPTS, kenapa waktu itu lagi sibuk ya, tetap aja proses. Karena anak ini kenapa nggak dibawa berobat, memang sudah ada pernah berobat tanggal 2 atau tanggal 6 dan obatnya masih ada. Tadi ada Tapi berapa? keterangan dari rumah sakit, dari dokter mengatakan bahwa ini panas bukan akibat daripada sakit atau infeksi paru-paru atau apa-apa, tapi akibat adanya kekerasan. Itulah yang diduga dilakukan oleh istrinya ya. Dan perlu jadi catatan bahwa perkawinan antara mereka ini bukan perkawinan yang tercatat. Semua adalah perkawinan di bawah tangan ya. Yang mana tahun 2013 menikah itu hanya nggak sampai 2 tahun. Kemudian anak ini dirawat oleh neneknya. Di tahun 2021 itulah ketika anak ini naik kelas 3 SD, mau naik kelas 4, baru anak ini dikembalikan ke orang tua kandungnya agar dirawat. Dan itu sampai sekarang bisa dibuktikan bahwa anak ini disekolahkan, dipesantrenkan. Bukan ditelantarkan seperti yang diberitakan oleh orang-orang selama ini gitu. Baik. Tadi ada berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik sejauh ini? Dia hanya mengklarifikasi bukti-bukti yang digunakan percakapan. Percakapan berantem atau apa ngambek antara mantan suami dengan mantan istri gitu. Harusnya kenapa nggak sekali laporkan aja ibu kandungnya yang menelantarkan anaknya menyerahkan. Harusnya anak usia itu dipelihara oleh ibunya kan. Tapi sebagai orang tua kan kita bisa melihat bagaimana guru pesantrennya, bagaimana orang tua atau tokoh masyarakat di sekitar rumah yang mengetahui bahwa perilaku bapak ini adalah bapak yang baik, bapak yang tidak pernah kasar kepada anaknya. Nah kemudian ini jadi gorengan. Nah, makanya kami tanya kok bisa lolos mereka membuat pasal pembunuhan berencana gitu. Apa maksudnya? Apakah ini sensasi untuk memperbesar, memperkeruh suasana? Padahal dengan laporan polisi kan pertama yang laporkan tahun 2024 udah jadi tersangka si Teni Rida udah jadi tersangka. Kemudian dia sudah melaporkan. Seandainya dalam proses penyidikan mereka bisa menyampaikan bukti-bukti dan bisa mengikutkan serta daripada Anwar sebagai pelaku atau turut serta atau sebagai pembunuh berencana tanpa ada laporan itu bisa. Inilah nama efisiensi dalam perkara pidana di kepolisian. Nah, mungkin kami akan melakukan satu upaya minta agar laporan itu difokuskan pada satu laporan aja daripada dipanggilnya 3 kali 4 kali gitu. Yang jelas bahwa telah terjadi kematian ya, yang pelakunya diduga keras adalah si Lisnawati, Ibu Tani bukan Lisna tapi si Rida. Teni Rida ya, yang dimana sekarang sudah ditahan dan diproses. Oke. Kalau memang dia pelaku pembunuhan, polisi sudah menahan bapak ini tanpa perlu ada laporan gitu dan sangat cepat gitu. Nah, kita minta supaya satu kebijakan agar proses ini yang secara proporsional kemudian berpihak pada keadilan dan kebenaran. Nah di sini bapak ini menjelaskan bahwa kenapa dia jawab dulu ada kalimat bahwa ini ada yang mau mati tinggal dikubur ikhlaskan, itu hanya merebut simpati empati agarnya ibu tuh ngeh loh gitu, lu datang lu bantu, mungkin lagi nggak ada duit gitu, untuk berobat. Tapi apa yang dilakukan membuat BPJS dilakukan. Nah sekarang dengan sangat pahit dikatakan bahwa bagaimana dengan scientific crime investigation dilakukan oleh Polres Sukabumi bisa membuat Lisna ini tidak berkutik karena kesaksian yang divideokan pada saat sebelum kematian tersebut itu sangat membantu dan membuat satu alibi yang memang pelakunya itu adalah ibu yang jahat ini yang pernah dilaporkan oleh bapak ini. Coba sedikit jelaskan bagaimana ketika laporan kamu dulu diminta ditunda dan dia minta ampun. Nah, dan saya berharap kasusnya politik. Saya menghargai Komisi 3. Tapi harusnya Komisi 3 membuat RDP, libatkan kami lagi dong. Jangan membuat satu yang sifatnya sepihak, tidak berimbang, kemudian ya dengan kekuasaan gitu. Apalagi Pak Kapolres ya maksudnya
Tidak berarti Komisi 3 bisa memerintah langsung Pak Kapolres untuk jangan menerima laporan-laporan lain dan memfokuskan. Tidak boleh apabila nanti dia salah menduga. Ini Pak Komisi 3, ini dilaporkan pembunuhan berencana loh, pasal pembunuhan berencana itu yang mengada-ada sekali gitu. Padahal tidak ada tipe atau model pembunuh nih orang, adalah orang. Dan dari awal anak itu dibiayai oleh, tidak ada menelantarkan, disekolahkan. Dia adalah anak yang pintar di sekolah dan bukan apa-apa. Bahkan ketika 30 jam sebelum kematian itu, sebelum ditinggalkan dia dalam keadaan sehat anaknya. Hanya kalau ada berobatnya juga tidak dalam, dan bisa berjalan, bisa berlari dan bisa. Nah, saya nggak tahu kalau yang mau dicari-cari kesalahannya. Saya khawatirkan misalnya contoh, ada seorang pasangan suami istri, kemudian istrinya dikena begal. Nah, kemudian besoknya kok suaminya tersangka karena suaminya dulu pernah mau menceraikan, pernah melantarkan, pernah nggak kasih makan, pernah nggak belikan baju. Apakah gara-gara faktor itu sehingga dianggap seperti itu? Nah, seperti inilah kejadian saya alami. Makanya kita sebagai pengacara harus agak pintar dikit. Kenapa saya katakan pintar dikit? Jangan terlalu banyak ngomong. Kalau saya misalnya pengacara ini posisi orang barat, jangan ditahan. Ini bukan tahan itu mah nggak usah pengacara, cukup ormas aja yang ngomong seperti itu, ya kan? Terus mempengaruhi sehingga ini pengaruh dengan RDP ini kan otomatis seolah-olah menghukum orang ini sebelum diperiksa, seolah-olah bapak ini pembunuhnya. Padahal kan kelihatan anak itu nggak ada yang nyebut bapaknya dengan penuh cinta kasih sayang dan dia menyayangi dan ingin anaknya jadi ulama, makanya tinggal di pesantren. Jadi fungsi peran orang tua itu bukan hanya bapak ini sendiri, tapi oleh seluruhnya, guru-gurunya, keluarganya juga, dan semua orang yang di yayasan tersebut. Makanya kita minta agar pihak sekolah dipanggil, pihak yayasan dipanggil, pihak Pak Ayib ya. Ayah Isep juga dipanggil untuk menjelaskan apakah bapak ini penjahatnya gitu. Ya. Saya minta jangan bermain-main dalam hal ini gitu, karena biar bagaimanapun bapak ini punya beban psikis terhadap anak yang hilang gitu. Kalau dia memang mau jadi pembunuhnya ngapain? WA itu hanya ngambek-ngambekan aja dengan ibunya gitu ya. Saya minta kebijakan mudah-mudahan Bapak bisa menjalani persoalan ini ya kan. Jadi 3 pelaporan dipanggil. Sebagai pelaporan ibunya yang tahun 2024, laporan dia karena kematian anaknya. Kemudian laporan lagi pembunuhan berencana gitu. Terima kasih banyak Pak Farhan.